ibu mulai, ibu mau cek kerapian kalian. Bajunya yang belum rapi dirapiin. Terus yang ada sampah di sekitar kalian, sampahnya dibuang ya. Gas buang bu. Udah. Kalau udah dirasa cukup, ketua kelas dipimpin doanya. Bagas dipimpin ya. Oh, baik Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bagas. Di sini ibu mau absen dulu ya. Baik Bu. Fajria, Hadir Ibu. Elsa, Hadir Bu. Lilin, Hadir Bu. Nur, Hadir Bu. Dia, Hadir Ibu. Eri, Hadir Ibu. Dita, Nela, Hadir Bu. Rika, Hadir Bu. Bagas. Hadir Bu. Oke, lengkap semua ya hari ini. Ya Bu. Nah, di sini ibu mau nanya nih. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Bu. Ya, boleh ya Elsa? Inflasi Bu. Ya, benar banget. Jadi minggu lalu kita udah belajar inflasi. Jadi ibu ulas kembali bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus. Jadi sekarang kita akan belajar berkaitan juga dengan inflasi, yaitu permintaan. Nah, sebelum ibu mulai, permintaan itu apa? Jadi di sini ibu mau ngasih tahu tujuan pembelajaran dan model pembelajaran yang ibu pakai hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama itu kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian kalian diharapkan bisa membedakan jenis-jenis permintaan. Dan yang terakhir, kalian bisa menganalisis fenomena yang ada di lingkungan kalian terkait dengan permintaan. Kemudian model pembelajaran yang ibu pakai itu ada pendekatan konstruktivisme, kemudian ada model pembelajaran inquiry learning, dan metodenya nanti ada diskusi, presentasi, kemudian analisis, dan tanya jawab. Kalian udah siap belajar? Siap Bu. Oke, sekarang ibu mau nanya nih. Sebelum ibu mulai, ibu mau nanya. Menurut kalian, kenapa sih banyak orang lebih memilih buah impor, padahal harganya itu jauh lebih mahal? Ada yang bisa jawab? Ya. Karena kalau menurut saya kalau buah impor tuh biasanya lebih segar Bu, terus lebih manis, terus kayak kemasan juga tuh lebih menarik daripada yang dalam negeri. Ya, beri aplaus dulu buat Dea. Ya, benar banget. Jadi, kenapa sih banyak konsumen yang memilih buah impor? Itu karena biasanya mereka menilai dari kualitas dan tampilannya lebih baik. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa permintaan itu tidak dilihat dari harganya aja, tapi dilihat dari selera, kemudian ada persepsi masyarakat, kemudian ada tingkat pengetahuan konsumen. Nah, dari pertanyaan yang udah ibu berikan tadi dan udah dijawab oleh Yaya, kalian udah ada gambaran belum kalau permintaan itu apa? Sedikit ya, udah ada sedikit. Oke, jadi ibu lanjut biar lebih paham lagi pakai PowerPoint. Nah, sebelum ibu jelaskan, di sini kita ice breaking dulu ya. Oke Bu. Berdiri. Ice breakingnya tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, udah fokus? Fokus. Tutup kacamata dulu ya. Yang tidak terlihat. Oke Bu, siap. Kita masuk ke pengertian permintaan. Jadi, permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jadi, yang dimaksud permintaan ini, contohnya, misalkan kalian punya uang 100.000. Kalian pengen beli sepatu, tapi sepatu itu harganya 150.000. Jadi kalian gak jadi beli kan, karena uangnya kurang. Nah, itu bukan termasuk ke permintaan, karena dia masih ke keinginan. Nah, hukum permintaan itu menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Kalau misalkan harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kemudian selanjutnya,
itu ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, itu balik ke hukum permintaan tadi ya. Kalau misalkan harganya naik, maka permintaannya turun. Kalau misalkan harganya turun, permintaannya naik. Ya, benar banget. Kemudian ada pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen, misalkan si Lilin punya pendapatan lebih nih dari UMR. Pasti si Lilin ini permintaannya lebih banyak daripada yang pendapatannya UMR. ya rendah atau UMR atau di bawah UMR. Kemudian selanjutnya yaitu ada harga barang lain, yaitu ada substitusi dan komplementer. Ada yang tahu? Ya benar. Jadi substitusi, ibu kasih contoh kopi sama teh ya. Kopi sama teh itu dia barang yang berbeda tapi sama. Kalau misalkan harga kopi itu naik, otomatis permintaan teh itu meningkat. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada barang komplementer. Ada yang tahu komplementer itu apa? Ya Bu, barang pelengkap. Ya benar banget. Beri pause dulu buat ya. Barang pelengkap contohnya bensin dan kendaraan. Kalau misalkan harga bensin itu naik, otomatis permintaan kendaraan itu menurun. Nah, dalam penelitian Habib dan Nawati pada tahun 2018 itu ditemukan bahwa harga dan pendidikan konsumen itu berpengaruh nyata terhadap permintaan pepaya impor di Kota Medan. Yang artinya selain harga, pengetahuan dan kesadaran akan kualitas itu juga dapat meningkatkan permintaan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis permintaan. Nah, jenis-jenis permintaan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan daya beli dan yang kedua ada berdasarkan tujuan. Yang berdasarkan daya beli itu ada permintaan afektif, yang mana permintaan afektif ini permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli. Kalian punya uang, kalian mampu beli, itu disebut dengan permintaan afektif. Kemudian ada permintaan potensial. Permintaan potensial ini kebalikannya. Keinginan membeli tapi belum disertai dengan kemampuan membeli. Kalian baru pengen doang nih, tapi kalian nggak punya uang untuk beli. Itu masuk ke permintaan potensial. Kemudian ada yang berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada permintaan konsumsi, yaitu permintaan kebutuhan kalian pribadi, kayak misalkan makanan, minuman, pakaian, gitu kan. Kemudian kalau permintaan produksi itu untuk keperluan produksi, kayak misalkan beli bahan baku, terus biaya operasional perusahaan, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada contoh permintaan di lingkungan masyarakat. Selain contoh ini, kalian ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak? Contoh permintaan selain yang ada di sini. Ya, boleh. Kalau kan sekarang itu kan lagi tren ini ya Bu, e-commerce tapi dari TikTok Shop atau Shopee gitu kan. Nah, itu kan banyak sih dari mereka yang lebih menggunakan digital gitu. Jadi lebih mudah juga. Jadi mereka itu permintaannya lebih banyak beli ke produk digital gitu. Apa sih namanya itu ya? Aplikasi digital. Terus Lilin, apa? Aku Bu, kalau misalnya mau lebaran nih Bu, pasti permintaan kayak baju-baju lebaran atau bahan-bahan baku untuk buat kue itu akan meningkat Bu, karena kan buat lebaran pasti kita kayak sering beli baju baru atau nyiapin kue gitu buat hidangannya. Iya benar banget, contoh dari Lilin dan Yaya itu udah bener banget. Kasih plus dulu buat mereka. Bagas tuh kayak gak semangat gitu sih Bagas. Semangat. Nah, ibu kasih contoh satu ya. Itu ada ketika tren gaya hidup berubah. Contohnya, sekarang kan lagi tren penggunaan iPhone ya, ya kan? Siapa sih nggak pengen beli iPhone? Benar? Itu kan termasuk tren. Pasti kalian pengen kan? Walaupun kalian mungkin belum memiliki uang, tapi kalian pasti pengen. Itu masuk ke permintaan potensial tadi. Nah, itu karena trennya itu lagi iPhone, permintaan iPhone itu meningkat. Paham? Paham. Nah, kemudian ada tahun ajaran baru, permintaan perlengkapan sekolah kayak buku, terus seragam, terus apa lagi? Tas baru mungkin ya, sepatu baru, terus apa lagi yang baru? Semuanya serba baru. Oke.
sudah Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya? Ya, boleh Eri. Kenapa sih Bu selera masyarakat itu mempengaruhi permintaan? Iya bener banget. Pertanyaan dari si Eri bagus ya. Kenapa sih selera masyarakat itu mempengaruhi permintaan? Karena kalau misalkan orang suka atau tertarik sama suatu barang, mereka tuh akan tetap beli walaupun harganya mahal. Paham? Contohnya, kalian ada yang suka ngopi nggak? Suka. Banyak yang suka ngopi kan? Ya. Galau ngopi, terus bahagia ngopi, ngerjain tugas ngopi, dikit-dikit ngopi. Nah, itu kan menyebabkan permintaan terhadap kopi itu meningkat. Walaupun harga kopi sekarang itu tinggi di kafe-kafe, kalian akan tetap beli karena kalian suka dan tertarik. Nah, itu yang menyebabkan permintaan kopi meningkat. Udah, ada lagi? Cukup. Oke. Kalau dirasa cukup, di sini Ibu akan bagi 2 kelompok untuk kalian berdiskusi. Kelompoknya gini aja ya. 1, 2. Tarik dulu. Jadi nanti Ibu bagi lembar kerjanya, terus metodenya Ibu kasih jurnal, kalian baca jurnal tersebut dari awal sampai akhir, tapi boleh kalian bisa baca abstraknya aja dan hasil dan pembahasannya. Nanti kalian bisa jawab dari jurnal tersebut. Baik Bu. Ini jurnalnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya, tanya aja nggak apa-apa. Jadi kelompok 1 itu dia fokus menganalisis faktor harga dan pendapatan. Kemudian kelompok 2 itu menganalisis faktor pendidikan dan selera konsumen. Nanti Ini kita kelompok 2 ya. nanti yang maju perwakilan aja. Ibu mau nanya. Bu, izinkan nanya. Izinkan nanya, Bu. Nah di situ kan ada data penemuan ya. Nanti kalian saling tanya kelompok ya. Kalian pengen yang buahnya tuh lebih suka buah impor atau buah lokal. Tapi nanya ya sama yang beda kelompok, oke? Oh, ya, siap. Wawancara singkat minggu survei. Kelompok 1 kalian buah lokal. Beda, kita buah impor. Kami kan sukanya dari Eropa. Eropan. Sudah Ibu. Sudah. Kita majunya dari kelompok 1 aja ya. Biar ini beruntun. Kelompok 1 udah siap? Jago. Itu kan banyak ya. Kalian jawab langsung ke analisis dan kesimpulannya aja. Oke. Maju Kak Bu? Ya maju. Aku izin menjawab menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 karena ini kan pertanyaannya tentang keberpihakan sih. Kita suruh menganalisis tentang faktor pendidikan dan selera konsumen. Nah, faktor pendidikan dan selera itu menjadi pengaruh paling kuat terhadap permintaan karena mempengaruhi cara konsumen menilai kualitas barang. Nah, terus pertanyaannya lagi, apakah hukum permintaan itu selalu berlaku? Jawabannya itu tidak selalu. Karena meskipun teori menyebutkan harga naik terus permintaan turun, pada kasus tertentu seperti buah impor, permintaan itu tetap tinggi karena konsumen lebih mengutamakan kualitas daripada harga. Misalnya nih, kalian tahu kan merek tas kayak misalnya kalau merek tas terkenal Hermes segala macam itu kan harganya tinggi ya. Tapi kira-kira yang beli dikit atau banyak? Dikit. Banyak kan? Meskipun harganya tinggi tapi yang beli tetap banyak karena dia
dia itu udah punya branding atau terkenal kualitasnya bagus. Oke, sekian jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Yeay. Oh, 1 ya lupa. Ya, kelompok selanjutnya. Baik, kami menarik kesimpulan dari hasil diskusi kami. Jadi permintaan terhadap suatu barang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, pendidikan, dan selera konsumen. Nah, dalam kasus pepaya impor, tadi kan kita buah impor kan. Misalnya di Kota Medan, harga itu bukan satu-satunya penentu permintaan. Kualitas juga, selera, dan pengetahuan konsumen lebih menentukan keputusan membeli. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan nyata, hukum permintaan itu bisa dipengaruhi oleh perilaku dan persepsi masyarakat. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sama 2. Kita beri applause dulu untuk kita semua. Oke, jadi makasih ya kalian udah mau memaparkan hasil diskusi kalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir. Ada yang bisa nyimpulin nggak pembelajaran hari ini apa? Ya, boleh. Bu. Jadi permintaan itu adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu, Bu. Oke, iya benar banget. Jadi kita kan tadi udah belajar. Ya udah tunggu. Kita tadi udah belajar pengertian, kemudian ada faktor-faktornya. Apa aja tadi faktornya? Ini Harga, kualitas, persepsi, selera. Terus jenisnya tadi apa? Ada apa? permintaan potensial, Iya. permintaan efektif, Iya. permintaan produktif, Permintaan konsumsi dan produksi. Ya. Yeah. Itu banget kalian semua ya, teman. Oke, di sini Ibu mau kasih motivasi nih buat kalian. Motivasi dulu apa ini? Kata-kata hari ini. Atau mau tugas dulu? Tugas dulu. Tugasnya nanti kalian analisis permintaan yang ada di sekitar kalian. Nanti lebih lanjutnya Ibu kirim ke grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Nah, terus kalian jangan lupa refleksi juga ya. Di buku catatan kalian khusus mata pelajaran ekonomi, di setiap materi nanti di akhir materi itu kalian buat refleksi apa sih hal baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Kalian tulis nanti setiap semester Ibu cek. Oke, Bu. Ya. Jadi motivasinya nih, antara keinginan dan kebutuhan itu dahulukanlah kebutuhan. Karena kalian punya keinginan, tapi semesta punya kenyataan bahwa uang yang kalian punya itu belum tentu mampu untuk membeli apa yang kalian inginkan. Gimana? Oke, udah cukup ya? Ada yang mau ditanya lagi? Cukup. Kepada ketua kelas dipimpin ya, Mbak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih, Bu.